5 kesalahan konten kreator pemula yang membuat mereka itu berlama-lama konten tapi mereka itu nggak mendapatkan hasil dari konten-konten yang diuploadnya. Nah, nggak ada salahnya kalian dengerin atau bahkan kalian share video ini. Barangkali kalian bisa mengevaluasi konten-konten kalian dengan mendengarkan video ini. Jadi langsung aja ya. Kesalahan yang pertama adalah mereka sudah lama sekali konten tapi belum punya ciri khas. Jadi kalau kalian belum punya ciri khas, artinya kalian belum punya branding diri. Jadi memang sebegitu pentingnya branding diri untuk seorang konten kreator. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Jadi yang sering mengupload konten reupload dan tayangannya sudah jutaan, tapi ketika mereka mengupload konten original mereka, biasanya mereka itu tidak dikenali oleh penonton mereka. Kadang konten yang original tersebut malah sepi sekali penayangannya. Jadi setidaknya kalian tuh punya ciri khas atau keunikan tersendiri yang bisa membedakan kalian dengan para konten kreator lainnya. Ciri khas ini bisa dari segi penampilan kalian, atau bisa dari suara kalian, atau dari segi konten kalian yang beda dengan kontennya orang lain. Pokoknya ada yang membedakan konten kalian dengan kontennya orang lain. Jadi ketika kalian upload, penonton kalian itu langsung mengenali bahwa itu adalah konten kalian. Jadi penting sekali membranding diri kita, apalagi kita sebagai seorang konten kreator. Nah, yang belum tahu apa sih itu branding diri. Jadi branding diri itu adalah cara mengenalkan diri kalian kepada para penonton kalian. Misalnya kalian konten kreator edukasi, berarti kalian mengenalkan diri kalian sebagai konten kreator edukasi. Atau kalian konten kreator komedi, berarti kalian mengenalkan diri kalian sebagai konten kreator komedi kepada penonton kalian. Nah, itulah branding diri. Jadi branding diri itu identik dengan ciri khas atau bisa disebut dengan tema. Jadi itu pentingnya tema untuk sebuah akun. Nah, lanjut yang kedua adalah konten kalian itu belum terstruktur dengan baik. Maksudnya di sini apakah kalian sering membuat konten yang topiknya atau yang temanya itu sering gonta-ganti? Kalau iya, kalian tuh perlu mengatur ulang strategi konten kalian karena audiens itu tidak akan bertahan jika kalian itu terus-terusan seperti ini. Dan bukan hanya audiens atau penonton kalian yang bingung, tapi algoritma juga akan bingung kalau kalian sering gonta-ganti topik ataupun tema. Beda kalau kalian sudah punya branding diri yang kuat, kalian mau upload apa saja itu biasanya akan tetap rame. Walaupun pihak Facebooknya tidak menentukan kita itu harus konten satu tema ataupun konten random. Karena tema random pun itu bisa dimonetisasi dan bisa berpenghasilan. Jadi tetap gini ya guys, walaupun konten kalian itu satu tema, tapi tetap kualitas konten juga yang nomor satu. Karena walaupun kalian sudah satu tema, tapi kalau dari segi kualitasnya misalnya videonya terlalu goyang-goyang, ditambah pencahayaannya masih buruk, atau isi konten kalian yang boring, yang kurang menarik informasinya, yang tidak dibutuhkan penonton kalian, tetap walaupun satu tema, konten kalian pasti kurang mendapatkan respon dari penonton, sehingga algoritma pun akan kurang menyebarkan konten kalian. Jadi satu temanya juga harus yang punya kualitas juga. Nah, bagi kalian yang pemula, nggak ada salahnya terus memperbaiki kualitas konten kalian menuju ke arah yang sempurna walaupun nggak ada konten yang sempurna. Yang ketiga, kalian tuh belum memahami audiens ataupun penonton kalian. Jadi seperti apa audiens kalian, apa pekerjaan mereka, berapa usia mereka, apa yang sedang mereka butuhkan saat ini. Apakah pertanyaan tersebut bisa kalian jawab dengan detail? Kalau belum, tandanya kalian perlu cari tahu lebih dalam soal target audiens yang ingin kalian sasar dengan konten kalian. Nah, di dashboard kalian itu biasanya ada, dan seringlah kotak-katik dashboard kalian. Pasti kalian menjumpai audiens kalian itu dari negara mana saja, kebanyakan laki-laki atau perempuan, dan umur audiens kalian juga biasanya ada di situ. Nah, inilah yang diinginkan Facebook. Kalian itu membuat konten yang relevan dengan minat audiens kalian. Nah, yang keempat, ini tuh paling penting sekali, yaitu cara menyampaikan konten kalian kepada penonton kalian. Nah, ini sebenarnya bisa kalian pelajari. Coba lihat kembali cara kalian membawakan konten kalian selama ini. Apakah karena penyampaian kalian yang terlalu bertele-tele, atau terlalu sulit dipahami, ataupun kurang ekspresif, atau public speaking kalian itu masih kurang? Nah, inilah yang harus kalian pelajari lagi. Nah, yang kelima, kalian tuh hanya ikut-ikutan tren yang tidak sesuai minat penonton kalian. Jadi poin terakhir ini adalah kesalahan konten kreator pemula yang krusial. Kalian bisa coba cek kembali apakah konten yang kalian upload itu hanya sekedar ikut-ikutan tren yang ada. Jadi banyak konten kreator yang membuat konten dengan tren yang sama, itu akan membuat audiens ataupun penonton jenuh, sehingga kalian tuh harus bisa lebih kreatif. Jadi maksudnya di sini kalian tuh boleh ATM kontennya orang lain, mengamati, meniru atau memodifikasi, tapi
tapi harus lebih kreatif dari konten yang kalian ATM-kan, sehingga penonton kalian itu tidak jenuh dengan konten-konten yang kalian upload.